Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salvatri Gildi Herlambang yang merupakan perwakilan dari KKN PPM kelompok 15 Universitas Mercubuana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai menjaga imunitas dan kesehatan mental pada situasi yang tidak menentu. Seperti yang kita ketahui, keadaan saat ini merupakan pandemi yang tidak berkesudahan. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk membahas mengenai kesehatan agar diri kita selalu siap dan bisa menghadapi berbagai keadaan. Sebagai pembuka, mungkin sebagian dari kita sudah ada yang mengetahui ataupun belum mengetahui mengenai kesehatan. Tentunya akan ada banyak definisi yang menjelaskan mengenai kesehatan. Saya akan menjelaskan kesehatan menurut dua definisi. Yang pertama, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan yang kedua, kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Jadi, pada intinya, kesehatan tidak hanya didapatkan dari satu bagian, misalnya badan yang sehat, namun juga dipengaruhi oleh hal-hal lain seperti kondisi mental ataupun pengaruh dari dunia sosialnya. Faktor sosial ini terdiri dari perilaku individu, kondisi sosial, genetik, dan biologi, perawatan kesehatan, dan lingkungan fisik. Selanjutnya berkaitan dengan imunitas. Seperti yang dapat saudara baca, imunitas merupakan pertahanan atau kekebalan tubuh yang memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sedangkan sistem imunitas tubuh adalah benteng tubuh kita dalam menghadapi berbagai macam patogen atau mikroorganisme parasit yang dapat menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Tentunya, setiap orang akan memiliki daya tahan tubuh atau imunitas yang berbeda. Hal ini tentu juga bisa diakibatkan karena beberapa faktor, yaitu memang bawaan semenjak lahir akan rentan atau memiliki kelemahan terhadap suatu penyakit, atau suatu keadaan tertentu, atau bisa juga karena pola hidup yang tidak sehat, sehingga mengakibatkan imun tubuh menjadi tidak bekerja dengan sempurna. Selanjutnya ada kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi di mana individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya, khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah yang akan ditemui sepanjang hidup seseorang dengan menggunakan kemampuan pengolahan stres. Mental pada diri seseorang terdiri dari 3 bagian, yaitu perasaan, pikiran, dan dimanifestasikan atau diwujudkan sebagai perilaku. Tentunya, kesehatan tidak hanya dilihat dari fisik seseorang, melainkan juga karena dari kondisi mental atau juga dikenal dengan kejiwaan seseorang. Kesehatan mental seseorang juga akan dipengaruhi oleh berbagai hal, baik dari orang itu sendiri ataupun dari luar, baik lingkungan, pergaulan ataupun keluarganya. Setelah mengetahui definisi dari kesehatan, imunitas, dan kesehatan mental, selanjutnya ada apa saja langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan fisik kita. Seperti yang bisa dilihat, yang pertama ada mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan merupakan sumber asupan utama pada diri seseorang. Memilih makanan yang memang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan menghindari makanan yang dapat membawa dampak negatif juga merupakan hal yang harus kita terapkan pada kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, ada makan secara teratur.
Sarapan 1 jam setelah bangun. Jika kita bangun pukul 6 pagi, misalnya, maka waktu yang baik untuk makan adalah sekitar pukul 7. Hal itu karena tubuh sudah benar-benar siap untuk beraktivitas kembali. Makan siang pada pukul 12 hingga pukul 1 siang bisa juga sebelum waktu itu kita sembari memakan makanan yang ringan seperti cemilan. Nah, untuk makan malam, ada baiknya yaitu 2 jam sebelum waktu tidur. Karena jika terlalu mendekati waktu tidur, dikhawatirkan akan mengganggu proses pencernaan yang belum selesai. Yang ketiga, ada berolahraga secara rutin. Walau saat ini pandemi belum berakhir, tapi kita juga perlu mengingat kesehatan dan kebugaran diri kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa pandemi ini akan menghambat segala aktivitas kita. Oleh sebab itu, kita juga harus bisa memposisikan diri untuk menjaga kebugaran fisik dengan berolahraga. Olahraga dapat dilakukan di dalam rumah ataupun yang berada di luar rumah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Berolahraga juga tidak hanya sekali dan berhenti, melainkan baik dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Yang keempat, ada berjemur di pagi hari. Apabila kita memiliki waktu luang di pagi hari, kita juga dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan semangat dan meningkatkan kekebalan tubuh. Berjemur juga tidak perlu waktu yang lama. Walau hanya sebentar, sekitar 15 menit, itu sudah cukup. Ada banyak perbincangan mengenai waktu berjemur yang paling ideal. Namun, semua dapat dilakukan sebelum terik matahari menjadi semakin panas, karena dapat meningkatkan sinar UV yang kurang baik bagi kulit kita. Yang kelima, ada tidur dengan cukup. Setelah beraktivitas seharian, tentu tubuh akan mengalami lelah. Dan oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan waktu tidur. Setidaknya, tubuh butuh tidur selang waktu 8 hingga 10 jam. Jadi, kita harus bisa menempatkan diri untuk memberi waktu tubuh agar beristirahat dengan cukup. Mungkin, bagi anak-anak yang selama pandemi waktu tidurnya menjadi sedikit tidak teratur, dapat diingatkan untuk tetap menjaga kebiasaan bangun pagi dan tidur tidak larut malam. Nah, ada beberapa makanan atau minuman yang tentunya dapat meningkatkan imunitas dengan kandungan ataupun keunggulannya masing-masing. Di antaranya seperti di bawah ini. Yang pertama ada buah-buahan. Buah-buahan ini bisa beri, kiwi, persik, apel, jeruk, pisang. Yang kedua ada sayuran, baik itu brokoli, kembang kol, kangkung, bayam. Yang ketiga ada kacang-kacangan seperti almond, mete, pistachio. Dan keempat ada legum dari buncis, kacang hitam, terus lentil. Yang kelima ada biji-bijian utuh seperti gandum, soba, beras merah atau beras putih. Keenam ada makanan laut seperti salmon, sarden, makarel. Lalu ketujuh ada makanan fermentasi seperti tempe, kombucha, kimchi, kefir. Dan kedelapan ada rempah-rempah seperti kunyit, kayu manis, jahe, cabai rawit. Dan kesembilan ada minuman berupa kopi, teh hijau, teh hitam, serta minum air putih yang makanan dan minuman tersebut penting karena mengandung vitamin yang memiliki manfaat untuk memperkuat daya tahan tubuh, seperti vitamin C, vitamin E, vitamin A, dan vitamin D. Tentunya juga dapat memanfaatkan hal-hal lain yang ada di sekitar kita atau mengkonsumsi apa yang kita miliki. Bagi yang kurang fit atau membutuhkan tambahan suplemen, kita juga bisa mengkonsumsi vitamin yang dapat meningkatkan kondisi tubuh. Tapi perlu diingat, mengkonsumsi vitamin melebihi batasnya juga berakibat buruk pada diri kita. Mungkin jika kita mengalami atau merasakan gejala COVID-19,
kita dapat mengkonsumsi yang pertama ada vitamin C non-adik 500 mg dengan jarak pengkonsumsiannya 6 hingga 8 jam untuk 14 hari. Dan yang kedua ada tablet hisap vitamin C 500 mg dengan jarak pengkonsumsiannya 12 jam selama 30 hari. Lalu juga ada multivitamin yang mengandung vitamin C 1 hingga 2 tablet per hari atau 24 jam selama 30 hari. Jika sudah terkonfirmasi positif COVID-19, vitamin ini dapat membantu proses penyembuhan COVID-19. Yang pertama ada suplemen 400 UC 1000 per hari tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, tablet effervescent, tablet kunyah, tablet hisap, kapsul lunak, serbuk sirup untuk mengurangi gejala COVID-19. Lalu ada juga obat 1000 hingga 5000 IU per hari tersedia dalam bentuk tablet 1000 IU dan tablet kunyah 5000 IU. Namun ada baiknya kita juga berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi vitamin agar mendapatkan kejelasan terkait vitamin apa yang sebaiknya kita konsumsi. Untuk dapat menjaga kondisi mental yang sehat, tentu seseorang harus bisa untuk menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, ataupun tekanan yang berlebihan. Untuk menghadapi hal-hal seperti itu, maka ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Nah, seperti yang pertama, melakukan coping terhadap stres. Coping terhadap stres ini merupakan upaya untuk menghadapi situasi yang membebani atau memperluas usaha untuk memecahkan masalah-masalah hidup dan berusaha untuk mengurangi stres. Yang kedua, dengan melakukan meditasi di mana kita berusaha untuk memfokuskan pikiran agar lebih tenang ataupun dapat juga mencari solusi dari permasalahan secara lebih baik. Dan yang ketiga, ada melakukan latihan pernafasan untuk mengurangi kecemasan. Mungkin ketika kita mengalami kecemasan, ketika kita mengalami stres, kita juga dapat memunculkan perasaan cemas. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk dapat meredakan stres tersebut dengan melakukan latihan pernafasan yang bisa kita latih selama beberapa waktu. Nah, untuk yang terakhir ada desas-desus terkait COVID-19. Seperti yang kita ketahui, selama pandemi COVID-19, ada banyak sekali informasi ataupun berita yang muncul. Tidak sedikit di antaranya memberikan pengetahuan ataupun kebenaran terkait keadaan saat ini. Namun ada juga informasi yang salah sehingga mengakibatkan salah informasi atau beredarnya hoak-hoak yang ada di masyarakat. Beberapa desas-desus COVID yang ramai belakangan ini berupa yang pertama itu ada panic bullying terhadap produk susu Bear Brand ataupun minuman UC 1000 atau UC 1000. Beberapa waktu yang lalu masyarakat membeli produk tersebut secara berbondong-bondong, bahkan hingga produk tersebut menjadi langka di beberapa tempat atau daerah. Sekalipun ada, harga yang dipasarkan dapat naik hingga beberapa kali lipat. Pembelian besar-besaran ini disebabkan karena diperkirakan dapat membantu proses penyembuhan ataupun gejala dari COVID-19. Padahal, kenyataannya hal itu tidak sepenuhnya benar. Dan produk tersebut tidaklah spesial untuk mengurangi gejala COVID-19. Masih ada produk yang juga memiliki kandungan serupa dan dapat dikonsumsi juga. Nah, harapannya masyarakat tidak melakukan pembelian secara banyak, apalagi yang memborong dan diperjualbelikan kembali. Belilah secukupnya dan pastikan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, ada obat COVID
Nah, seperti yang kita sadari dan ketahui, bahwa COVID-19 sendiri belum memiliki obat. Sehingga, sekalipun kita bisa sembuh, itu hanya diberikan antibiotik ataupun vitamin yang dapat membantu tubuh untuk menjadi lebih sehat. Sekalipun ada informasi atau penjual yang mengatasnamakan obat dari virus COVID-19, itu dapat dipastikan merupakan hoak atau kebohongan. Mungkin seperti jamu atau beberapa suplemen hanya akan membantu untuk mempertahankan daya tahan tubuh agar selalu dalam keadaan prima. Untuk saat ini hanya ada vaksin yang baru diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan kekebalan imun di masyarakat. Nah, terkait dengan proses penularan COVID-19, mungkin ada yang sudah tahu dan mungkin ada yang kurang paham akan kejelasannya. Menurut rekan saya yang sudah pernah terpapar virus COVID-19 dan sudah berkonsultasi dengan dokter secara langsung, proses penyebaran virus ini melalui cairan yang keluar dari tubuh manusia, yaitu melalui cairan hidung, mulut, ataupun air mata. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk selalu menggunakan masker agar tidak terpapar ataupun dapat berisiko menyebarluaskan virus COVID itu sendiri. Yang terakhir, melanjutkan pada penjelasan sebelumnya, pada kondisi saat ini terkadang kita terlalu panik ataupun takut untuk berinteraksi dengan orang. Bahkan, secara tidak sadar, kita jadi mengucilkan orang lain. Padahal hal itu tidak perlu dilakukan secara berlebihan. Karena selama kita mematuhi protokol kesehatan dan juga rajin untuk mencuci tangan, hal itu dapat sangat membantu pencegahan COVID-19. Apalagi jika dibarengi dengan penyemprotan disinfektan. Nah, jangan sampai juga kita malah menjauhi orang yang terkena COVID-19. Apalagi sampai memaki bahkan menyalahkan. Keadaan seperti itu tentulah tidak diharapkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, kita perlu untuk memberikan bantuan ataupun dorongan agar orang semakin bersemangat untuk cepat pulih dari COVID-19. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dapat disampaikan melalui chat by nomor WhatsApp di 081333310191 atau bisa juga melalui Instagram pada akun @salvatrik_yh. Terima kasih telah menonton video ini. Dan ingat, kesehatan pada diri kita yang tentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.